Perencanaan sumber daya manusia berbasis kompetensi dan rekam jejak. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Devi Fitriana dan rekan saya Renita Meidasari. Hai teman-teman, kami akan mempresentasikan materi tentang metode perencanaan sumber daya manusia berbasis kompetensi dan rekam jejak. Yuk, simak penjelasannya sampai selesai. Semoga membantu dan menambah wawasan. Apa itu sumber daya manusia? Perencanaan sumber daya manusia, SDM, merupakan proses strategis untuk memastikan jumlah dan kualitas SDM sesuai kebutuhan organisasi. Perencanaan SDM berfokus pada kompetensi, skill, knowledge, attitude, dan rekam jejak, pengalaman, pencapaian, kontribusi. Perencanaan SDM menjadi dasar strategi rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan penempatan karyawan. Permintaan sumber daya manusia. Faktor eksternal. 1. Ekonomi nasional dan global. 2. Hukum. 3. Sosial dan politik. 4. Teknologi. 5. Persaingan. Permintaan sumber daya manusia. Faktor internal. 1. Keputusan organisasi, ekspansi, produktivitas. 2. Persediaan karyawan, resign, pensiun, meninggal. Jenis perencanaan berdasarkan waktu. 1. Jangka pendek, kurang dari 1 tahun. 2. Jangka menengah, 1-5 tahun. 3. Jangka panjang, lebih besar dari 5 tahun. Berdasarkan ruang lingkup. 1. Manpower planning, komprehensif. 2. Manpower programming, detail, spesifik, rekrutmen, karir, diklat. Proses perencanaan tenaga kerja. 1. Analisis DEMAT, kebutuhan tenaga kerja, beban kerja, teknologi, formula. 2. Analisis supply, jumlah, kualitas, dan komposisi tenaga kerja. 3. Analisis tren, proyeksi kebutuhan, ekstrapolasi dan indeksasi. Manfaat. 1. Mengurangi biaya SDM. 2. Antisipasi ketidakseimbangan tenaga kerja. 3. Mendukung pengembangan manajer dan talenta organisasi. Tujuan. 1. Menentukan kualitas dan kuantitas SDM yang tepat. 2. Menghindari kelebihan atau kekurangan tenaga kerja. 3. Pedoman rekrutmen seleksi, mutasi, dan pengembangan. Tantangan. 1. Standar kemampuan SDM belum jelas. 2. SDM bersifat dinamis dan sulit diprediksi. 3. Ketersediaan dan distribusi SDM terbatas. 4. Kebijakan ketenagakerjaan pemerintah. 5. Hambatan internal dan eksternal, ekonomi, politik, teknologi. Studi kasus PT Telkom Indonesia. Sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, PT Telkom Indonesia menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya saing di era revolusi industri 5.0. Perusahaan menyadari bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kualitas dan kesiapan sumber daya manusia. Masalah perubahan teknologi yang cepat menuntut karyawan untuk memiliki kompetensi baru, terutama dalam bidang digital, data analitik, dan customer experience. Namun, sistem SDM sebelumnya belum sepenuhnya mampu memetakan kompetensi aktual dan rekam jejak karyawan secara. Langkah intervensinya, PT Telkom Indonesia melakukan langkah-langkah yaitu pemetaan kompetensi digital, penilaian kinerja berbasis rekam jejak, program magang dan upskilling, dan talent pool dinamis. Hasilnya, penempatan karyawan lebih efisien, adaptasi teknologi lebih cepat, dan karir berbasis kontribusi dan potensi. Berikutnya, kita lanjut ke latihan soal beserta pembahasannya untuk memperdalam pemahaman materi. 1. Data apa yang diperoleh dari analisis pekerjaan perusahaan dan status pasokan SDM saat ini? Analisis pekerjaan menghasilkan data tentang uraian jabatan, tanggung jawab, wewenang, serta kompetensi yang dibutuhkan pada setiap posisi. Sementara itu, status pasokan SDM menunjukkan jumlah karyawan yang tersedia, tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman, serta potensi promosi, mutasi, dan pensiun.
Data ini membantu perusahaan melihat kesesuaian antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. 2. Menurut Anda, bagaimana cara meningkatkan jiwa dan raga manusia? Menurut saya, peningkatan jiwa dan raga manusia dilakukan melalui keseimbangan pengembangan fisik dan mental. Dari sisi fisik, dapat dilakukan dengan menjaga kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan kerja yang nyaman. Dari sisi mental, peningkatan dilakukan melalui pelatihan, motivasi, pembinaan sikap, serta budaya kerja yang positif agar karyawan dapat bekerja secara optimal. 3. Menurut Anda, bagaimana cara meningkatkan jiwa dan raga manusia? Perencanaan sumber daya manusia adalah proses menentukan kebutuhan tenaga kerja yang tepat, baik jumlah maupun kualitasnya, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan ini memperkirakan kebutuhan SDM masa depan dengan menyesuaikan kondisi internal dan eksternal perusahaan agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. 4. Menurut pendapat Anda, bagaimana pendekatan mikro dan makro mengenai sumber daya manusia? Menurut saya, pendekatan mikro berfokus pada pengelolaan SDM di tingkat organisasi, seperti penempatan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Sedangkan, pendekatan makro melihat SDM dalam skala luas, mencakup pasar tenaga kerja, kebijakan pemerintah, dan kondisi sosial ekonomi. Kedua pendekatan ini saling berkaitan dalam mendukung efektivitas perencanaan SDM. 5. Mengapa informasi mengenai sumber daya manusia diperlukan untuk perencanaan SDM? Informasi SDM diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan tenaga kerja. Data mengenai jumlah, kompetensi, dan potensi karyawan membantu perusahaan menyusun rencana rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan secara tepat sehingga perencanaan SDM dapat dilakukan secara realistis dan efektif. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat.